Baik, untuk soal UAS pada hari Jumat, yang pertama, hasil percobaan tes CBR Lab diperoleh data sebagai berikut. Tentukan nilai CBR pada kepadatan 95% dari kepadatan tertinggi 56 tumpukan. Di sini ada tabel hasil uji kadar air, berat isi tanah, dan hasil penetrasi. Lalu selanjutnya kita tentukan CBR yang mewakili. Untuk menentukannya, kita pakai rumus X sama dengan X per 3000 dikali 100%. X per 3000. Nah, untuk yang tumbukan per lapis 10 kali, ini 0,1, didapat hasilnya 0,057. Caranya seperti yang dikatakan tadi, 173 ini dibagi 3000. Dibagi 3000. 3000. Untuk yang penetrasi 0,1, maka didapat hasilnya 0,0577. Untuk yang 0,2, penetrasi 0,2 inci, cara mencarinya X dibagi 4000. Jadi untuk tumbukan 10 kali berlapis di 0,2, ini 303 dibagi 4000, hasilnya 0,0758. Begitu juga untuk tumbukan perlapis 25 dan 56 yang penetrasi 0,1 dibagi 3000, penetrasi 0,2 dibagi 4000. Didapat inisial yang bebannya seperti ini. Kemudian untuk CBR yang mewakili, kita memakai yang paling kecil, karena dengan memakai paling kecil ini untuk antisipasi, kalau lebih kecil lebih aman. Kemudian setelah itu kita mencari kadar air pada tumbukan 56 kali. Karena yang ditanya, karena yang akan kita cari yaitu CBR desain pada tumbukan maksimal, pada tumbukan yang 56 kali. Kalau dia minta pada 10 kali, maka kita cari kadar air pada 10 kali. Ini didapat kadar air pada sampel 1 33,96. Cara mencarinya yaitu berat tanah basah. Karena di sini di kolom dibuat berat tanah basah tambah alat, maka untuk mencari berat tanah basah, kita kurang dulu berat tanah basah tambah alat ini dikurang dengan berat cawan. 94,96 dikurang 7,63. Dapat berat tanah basah. Jadi rumus kadar air berat tanah basah dikurang berat tanah kering per berat tanah kering dikali 100%. Dapatlah pada sampel 1 33,96, pada sampel 2 caranya sama 33,55, pada sampel 3 34,65. Kemudian kita rata-ratakan dari ketiga sampel ini didapat 34,053%. Langkah selanjutnya, setelah mendapat kadar air, kita cari berat isi tanah kering. Untuk mendapat berat isi tanah kering ini, kita harus dapat dulu berat isi tanah basahnya dengan rumus yaitu berat tanah basah dibagi volume. Berat tanah basahnya kita ambil pada tumbukan yang maksimum 56, 5,807 dibagi volumenya 3,228, didapat 1,799 gram per cm kuadrat. Setelah dapat berat isi tanah basah, barulah bisa kita dapat berat isi tanah kering dengan rumus berat isi tanah basah dibagi buka kurung 1 tambah kadar air, sehingga menjadi 1,799 dibagi 1 tambah 34,53%. Didapat berat isi tanah keringnya 1,3420 gram per cm pangkat 3. Dan CBR desain pada kepadatan 95%, pada tumbukan maksimum 56 adalah 19,5%. Lanjut untuk soal nomor 2, soal berikutnya.
berdasarkan percobaan pemadatan lab dengan metode modified, diperoleh data sebagai berikut. Perintahnya gambarkan grafik pemadatan. Yang kedua, tentukan berat isi kering maksimum. Dan yang ketiga, beri komentar atau kesimpulan hubungan kadar air dan berat isi kering. Di sini disajikan tabel penentuan kadar air dan tabel pengujian pemadatan dengan tinggi cetakan 17,8 cm, diameter cetakan 15,2 cm. Nah, sebelum itu sama seperti tadi, untuk bisa menggambarkan grafiknya, kita butuh dua data, yaitu kadar air dan berat isi tanah kering. Untuk kadar airnya rumusnya sama seperti tadi. Kemudian dirata-ratakan. Sedangkan untuk berat isi tanah keringnya juga sama. Tapi di sini berat tanah basahnya kita cari dahulu. Dengan rumus berat tanah cetakan dikurang berat cetakan. Yang ini dikurang yang ini. Jadi nanti dapat hasilnya 4670 untuk sampel 1. Untuk sampel 2, 3, 4, 5, 6 caranya sama. Berat tanah tambah cetakan dikurang berat cetakan. Didapat berat tanah basah, bisa juga kita dapatkan berat isi tanah basahnya. Jadi berat tanah basah diperlukan untuk mencari berat isi tanah basah dengan rumus berat tanah basah dibagi volume dan didapat 1,4466. Begitu juga sampai sampel ke-6. Untuk berat isi tanah kering sama juga dengan rumus seperti tadi, berat isi tanah kering per 1 tambah kadar air. Dapatlah berat isi tanah keringnya 1,1454 kg per cm kuadrat untuk sampel 1 sampai ke sampel 6 senilai 1,21507 kg per cm kuadrat. Untuk penggambaran grafiknya, untuk garis horizontal itu adalah garis kadar air dalam bentuk persen. Untuk garis vertikal itu adalah garis kepadatan kering dalam satuan gram per cm pangkat 2. Ini sama saja, harusnya ton per meter pangkat 2. Kalau dikalkulasikan hasilnya sama. Tinggal kita hubungkan. Kadar airnya di sini didapat 26,3 untuk sampel 1. Untuk berat isi tanah kering ini sama dengan kepadatan kering. Cuman beda namanya saja. Kita hubungkan 1,1454 untuk sampel 1 di titik ini. Untuk sampel 2 juga sama. Kadar airnya 29. Berat isi tanah keringnya atau kepadatan keringnya 1,3855 sampai ke sampel 6. Setelah kita buat titik-titiknya, maka kita hubungkan dengan garis linear sehingga didapat grafik melengkung seperti ini. Nah, untuk mendapatkan kepadatan kering maksimumnya, kita tinggal mencari titik yang paling tinggi di sini. Kita tarik ke bawah, didapat kadar air optimumnya senilai 33% dan kepadatan kering maksimumnya 1,4207 ton. Maaf, di sini bukan gram per cm pangkat 2, tapi ton per meter pangkat 2. Dan kesimpulannya, sesuai grafik tadi, berat isi kering maksimum berada pada kadar air sebanyak 33%. Sehingga 33% adalah jumlah kadar air optimum. Jadi kadar air optimum adalah ketika berat isi keringnya mencapai maksimum. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian terakhir. Dengan soal perintahnya, hitunglah derajat kepadatan pada masing-masing uji berdasarkan hasil uji pemadatan yang Anda hitung pada soal sebelumnya. Untuk yang B ini ditukar.
nanti akan disajikan perintah pada poin B. Berikut data-datanya, data kolom kalibrasi, data tabel kalibrasi pasir uji, kalibrasi alat, penentuan kadar air, pengujian di lapangan untuk Sencon 1 dan ini untuk Sencon 2. Nah, ini untuk perintah B-nya. Gambarkan grafik pemadatan, grafik CBR, dan hitung CBR desain pada derajat kepadatan rata 2 uji Sencon. Nah, untuk mendapatkan derajat kepadatan, kita perlu berat isi kering di lapangan dan berat isi kering di labor. Untuk berat isi kering di lapangan, caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu kadar airnya dengan rumus berat basah kurang berat kering per berat kering kali 100%. Kemudian kita rata-ratakan. Kita cari juga dengan berat isi tanah basahnya. Untuk data berat isi tanah basah tersedia di soal, di tabel. Sehingga mencari berat isi tanah keringnya, kita pakai rumus seperti sebelumnya. Berat isi tanah basah 2,2703 per 1 tambah 34,6%. Itu kadar air. Didapat berat isi tanah kering sama dengan 1,6867 gram per cm pangkat 2. 1,6867 ini adalah berat isi tanah kering di lapangan. Untuk berat isi tanah kering di labornya, itu kita pakai berat isi tanah kering pada soal sebelumnya, pada soal nomor 2. Berat isi tanah kering max yang kita dapatkan dari tabel. Kita cari derajat kepadatannya, Y lapangan per Y labor kali 100%. 1,867 per 1,4247 kali 100% didapat derajat kepadatannya 118,72%. Nah, untuk di sini ada kesalahan, sepertinya ada kesalahan karena Y lapangan yang kita dapat lebih besar dari Y labor. Harusnya Y lapangan ini lebih kecil dari Y labor, sehingga nanti hasil derajat kepadatannya di bawah 100%. Ini untuk metode Sencon 1. Untuk metode Sencon 2 sama juga. Untuk butuh derajat kepadatannya kita perlu berat isi tanah kering di lapangan dan di labor, nanti kita kali 100%. Kita cari kadar air dulu, lalu berat isi tanah basah, lalu berat isi tanah kering, lalu derajat kepadatan dengan rumus berat isi tanah kering di lapangan dibagi berat isi tanah kering di labor kali 100%, didapat derajat kepadatannya 116,72%. Kemudian kita rata-ratakan dari metode Sencon 1 dengan Sencon 2. Didapat hasil derajat kepadatan ratanya adalah 117,72%. Nah, untuk CBR desain pada derajat kepadatan rata ini adalah 17,72%. Ini dia grafik pemadatan sama dengan grafik tadi. Sebenarnya grafik pemadatan ini dibutuhkan atau maksudnya di soal disuruh mencari pada soal ini, pada soal sebelumnya tidak ada. Jadi pada soal sebelumnya grafik pemadatan itu sebagai tambahan saja untuk memudahkan mencari berat isi tanah kering maksimum untuk labor. Nah, dan ini grafik CBR untuk 10 tumbukan. Caranya tinggal menghubungkan saja. Kita cari penetrasinya, kemudian kita cari juga bebannya. Pada 0,1, penetrasi 0,1 kita cari bebannya. Udah ada di dalam tabel soal. Tinggal kita salin saja, kita hubung-hubungkan. Sehingga kita dapat bentuk grafiknya seperti ini.
Untuk grafik CBR 25 tumbukan sama caranya, grafik CBR 56 tumbukan sama caranya. Nah, itu dia jawaban dari soal-soal UAS pada hari Jumat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.